Dahulu ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini rajulun qasir, orangnya pendek, aswad, hitam, fakir, miskin, tidak memiliki pakaian kecuali satu. Tempat tidurnya di bumi karena tidak punya rumah, atapnya langit karena tidak punya tempat tinggal. Dan orang-orang tidak pernah mempedulikan Julaibib. Apabila datang tidak dicari, pergi pun dibiarkan, karena orang nggak kenal Julaibib. Kenapa? La mala wala jah. Julaibib nggak punya harta, nggak punya kehormatan. Orang fakir, orang miskin, siapa yang kenal dia? Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat yang seperti ini. Tiba-tiba Julaibib lewat, dipanggil sama Nabi, Julaibib, ta'al, kemari. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang berkumpul, ata'lamuna man hada? Kalian tahu siapa ini? Sebagian besar para sahabat gak kenal dia, padahal dia hidup di Madinah. Kenapa? Karena kemiskinannya, sehingga tidak diperhitungkan orang. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, kamu mau menikah enggak? Julaibib ikhwatu fiddin, dia tidak ngeluh di hadapan Rasul, tidak mengatakan Rasul mau nikah dari mana, saya nggak punya uang, enggak, dia nggak ngomong begitu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa yang mau menikah dengan Julaibib? Cuman gitu saja. Wahai Rasul, siapa yang mau menikah dengan Julaibib? La mala wala jah. Orang yang nggak punya harta, nggak punya kehormatan. Akhirnya Julaibib pergi. Besok dipanggil lagi sama Nabi, Julaibib mau nikah tidak? Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kemarin sudah kukatakan siapa yang mau menikah dengan saya? Akhirnya berkali-kali kata Nabi SAW, ya Julaibib, ta'al, kemari, idhab ila baiti fulanil ansari. Wahai Julaibib, kau pergi sana ke salah satu rumah dari rumah-rumah orang Ansar. Pergi ke sana. Di sana ada wanita. Katakan kepada tuan rumah itu bahwa saya diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminang putrinya. Katakan, nikahkan putrimu dengan saya, dan ini perintah Rasul. Berangkatlah Julaibib itu. Ketika sudah sampai ke rumah yang dikehendaki Rasul, Julaibib mengetuk pintu dan mengatakan, assalamualaikum. Keluarlah bapak wanita itu dan mengatakan, waalaikumsalam. Tengok Julaibib di depan rumahnya, bingung dia, apa yang Julaibib di sini? Kata Julaibib, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah utusan yang diutus Rasul. Jawwiz ibnataka alayya. Nikahkan putrimu denganku, ini perintah Rasul. Dan wanita yang dimaksud itu adalah wanita tercantik dari seluruh wanita Ansar. Semua orang pengen wanita itu. Tapi orang ini mengatakan, nikahkan putrimu denganku, ini perintah Rasul. Kata bapaknya perempuan itu, ya Julaibib, undur thiyabak, lihat baju, lihat nasab. La mala wala jah. Kamu punya harta, kamu punya kehormatan, mau menikahi anakku. Kemudian akhirnya dia mengatakan, tunggu dulu, saya akan panggil istriku. Panggillah ibunya perempuan itu. Kurang lebih sama jawaban. Ketika mendengar Julaibib, Julaibib mau menikahi anak saya? Tidak. Masih banyak laki-laki baik. Tetapi wanita yang dikehendaki oleh Rasul, maksudnya wanita anak kedua orang tua tadi, mendengar di dalam kamar penolakan orang tuanya itu. Keluar wanita itu, tiba-tiba marah kepada kedua orang tuanya.
dan mengatakan, wa kaifa taruddani Rasulillah. Macam mana kalian berdua ini menolak delegasi yang diutus Rasul kepada kalian? Kalian menolak perintah Rasul? Ya, justru apa? Anaknya yang mau. Dia tidak peduli siapa Julaibib, mau hitam, mau pesek, mau macam-macam terserah. Ini Rasul yang nyuruh. Makanya dia mengatakan, kalian berdua tidak sadar kalau kalian telah menolak perintah Rasul. Nikahkan aku dengan Julaibib sekarang juga, karena ini perintah Rasul. Enak itu. Harus seperti ini namanya ittiba namanya. Pokoknya datang dari Rasul gak peduli. Ya. Maka kemudian menikahlah Julaibib dengan wanita cantik, bahkan wanita tercantik di kalangan Ansar. Dia bukan wanita jalanan. Dia bukan wanita yang suka nongkrong depan televisi. Dia bukan wanita sembarang, tidak. Dia wanita tauhid. Wanita yang mengikuti sunnah Rasul. Wanita yang senantiasa ittiba, mencontoh Nabi. Makanya ketika ini adalah perintah Rasul, nggak peduli, nikahkan aku dengan dia. Menikahlah Julaibib dengan wanita itu. Di malam hari, malam pertama ikhwan, itu semua yang diinginkan para pengantin itu malam pertama. Katanya malam yang cepat kan. Kalau minggu kan malam panjang. Kalau malam pertama ini malam pendek atau subuh kan. Malam itu adalah malam kebahagiaan seluruh laki-laki dan perempuan yang telah meningkat ke pelaminan. Belum lagi Julaibib ini menyentuh istrinya. Harusnya itu malam kesenangan. Apalagi istrinya, istri yang paling cantik dari seluruh wanita-wanita Ansar. Siapa yang tidak ingin wanita seperti ini? Antum saja mau. Sebab antum kalau dihadapkan ada satu perempuan, satu cantik sekali miskin, satu jelek sekali kaya, pilih mana? Satu jelek tapi kaya, satu cantik tapi miskin, pilih mana? Pilih yang cantik kan? Ngapain bosenin kaya nggak apa? Bos, dok gendut, hitam, kriwel, keriting, tapi kaya. Yang satunya, masya Allah kayak model cantik banget, tapi miskin. Laki-laki pasti memilih yang cantik daripada yang kaya jelek. Berbeda dengan perempuan. Satu laki-laki ganteng, tapi miskin, hutangnya banyak, pengangguran. Satunya jelek, kaya, dia siap maharnya Fortuner 3, tanahnya banyak, kos-kosnya banyak. Tanya bubu tuh di belakang tuh, pilih yang mana? Pasti milih yang jelek dan kaya. Itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Makanya fitrahnya itu kalau orang ganteng itu istrinya jelek. Kalau orang jelek biasanya istrinya cantik. Baik. Kembali bahwa di malam hari belum lagi disentuh tuh, tiba-tiba Nabi SAW menyuruh Abu Talha radhiyallahu an untuk mengumpulkan seluruh pasukan dan mengatakan, ya khailallah hirkabu, wahai tentara-tentara Allah, berkumpullah, kita akan berangkat jihad. Mendengar seruan ini, Julaibib tidak peduli dengan malam pertama, tidak peduli dengan istri, karena ini seruan Rasul. Dia tinggalkan malam pertama, dia ikut berbaris dengan tentara Nabi. Berangkatlah mereka ke medan jihad. Rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Julaibib syahid di medan itu. Belum lagi disentuh, sudah mati. Saya kira kalau antum di posisi Julaibib, mungkin pikir, nantilah jihad lain kali aja. Tapi lihat para sahabat, sami'na wa ata'nanya itu loh yang kita lihat di sini. Bagaimana sami'na wa ata'nya itu yang luar biasa. Suami istri loh, istrinya juga begitu, istrinya Julaibib, Julaibibnya juga begitu. Tidak peduli dengan urusan dunia.
Pokoknya ini jihad, jihad, berangkat jihad. Ketika semua sudah selesai perang, Rasul meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan jasad para syuhada. Jadi kemudian para syuhada itu dikumpulkan. Sebagian besar para sahabat tidak kenal Julaibib. Makanya ketika dikumpulkan jasad-jasad itu nggak ada Julaibib, karena mereka tidak menganggap itu seorang tentara, nggak kenal, orang miskin. Maka Nabi mengatakan, Aina Julaibib, mana jasad Julaibib? Nggak ada. Sahabat bingung, siapa Julaibib wahai Rasul? Kata Nabi SAW, cari Julaibib. Dicari, Nabi yang nyari sendiri karena dia yang tahu. Sebagian para sahabat kurang akrab dengan Julaibib. Pas Nabi SAW melihat jasad Julaibib, dia langsung menangis. Dan di sekitarnya 7 orang musyrik dibunuh di tangannya. Kemudian Rasul memeluk Julaibib dan mengatakan, qatalta sab'an minal musyrikin ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, engkau sudah membunuh 7 orang musyrik. Demi Allah, engkau bagian diriku dan aku bagian dirimu. Dan Rasul menangis, memeluk, dan